Terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Dilanjutkan ke pembahasan, silahkan subscribe, like, sebelum ke pembahasan tentang pentingnya ziarah kubur. Saya cerita pengalaman saat ziarah ke makam orang tua di sana. Pada waktu itu saya menemukan pohon buah durian di tengah-tengah makam muslim, yaitu di daerah TPU Binong, Sukabumi. Namun menurut keterangan warga, pohon durian tersebut tak pernah berbuah. Nah, teman-teman, ini nih Mang Jae nih dengan Bapak yang sudah berpengalaman di sini. Mas, tangka durian iya sok buahan, Mas? Itu pernah kelihatan. Tadi masing tarik, Mas. Nggak pernah kelihatan. Pernah kelihatan dari tahun sebarang, Mas, ya Mas? Dari dulu, tapi nggak tahu kalau pas musimnya saya nggak kesini mah gitu. Tapi memang saya juga dari kecil, Mas, soka dia. Dan pernah ya. Pernah nunggal duren, tah iya Mas dia, nya misteri na Mas tah. Karena ada di kuburan, menurutnya Mang Jae nya. Mang Jae pernah teh ya ningali kuburan iya ya buahan eta tanggal duren. Pernah, bisa pernah ningali buahan ya banyak. Pernah ya. Nah, nggak tahu pas musim mah gitu nya. Pan musim teh. Kadang-kadang teker iya ke Serta acan buahan meureun. Dan buahan tapi dak meureun kumaha nyebahnya. tua lah dari tahun saya belum itu udah ada. Udah Di tahun sabaraha tahun belum lahir nyebahnya. enggak saya ya mah. Terus aya tanggal durennya. Tapi kan pernah ningali buahan. Pernah ningali Kawenehan gitu. Gitu kan. Nah, itulah teman-teman. Pohon durian tersebut tak pernah berbuah, kata seorang warga yang berumur 70 tahun ini. Kakek tersebut mengatakan, selama saya tinggal di daerah sini pohon durian yang di tengah makam itu tak pernah berbuah, entah apa penyebabnya dan sampai sekarang masih belum terjawab. Tapi banyak manfaatnya, yaitu untuk menyaring matahari agar sejuk bagi para penziarah. Yang dikhawatirkan ada makhluk halus penunggu pohon tersebut. Apabila ada yang tahu silsilahnya, silahkan beri tanggapan di kolom komentar. Mari kita lanjutkan ke pembahasan pokok dari video ini. Dalam hadisnya, Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa seorang muslim yang menziarahi makam keluarganya seperti bapak, ibu, paman, bibi, dan saudara-saudaranya yang lain, maka ia akan memperoleh pahala sebesar pahala orang haji mabrur, dan kelak jika ia sudah meninggal akan diziarahi malaikat. Di akhir bulan Sya'ban yang berarti akan memasuki bulan Ramadan, ada sejumlah kebiasaan di masyarakat, khususnya warga Nahdlatul Ulama, Nahdiyin. Tradisi tersebut adalah berupa melakukan ziarah ke pesarean ulama dan leluhur. Istilah yang digunakan juga beragam. Ada yang menyebutnya dengan arwahan, nyakar, Jawa Tengah, kosar, ziare, Jawa Timur, munggahan, Sunda, dan lain sebagainya. Bagi sebagian orang, hal ini menjadi semacam kewajiban yang bila ditinggalkan serasa ada yang kurang dalam melangkahkan kaki menyongsong puasa Ramadan. Memang, pada masa awal-awal Islam, Rasulullah SAW memang pernah melarang umat Islam berziarah ke kuburan, mengingat kondisi keimanan mereka pada saat itu yang masih lemah, serta kondisi sosiologis masyarakat Arab masa itu yang pola pikirnya masih didominasi dengan kemusyrikan dan kepercayaan kepada para dewa dan sesembahan. Rasulullah mengkhawatirkan terjadinya kesalahpahaman ketika mereka mengunjungi kubur, baik dalam berperilaku maupun dalam berdoa. Akan tetapi bersama berjalannya waktu, Rasulullah pun memperbolehkan berziarah kubur. Demikian keterangan Rasulullah yang bisa kita temukan dalam Sunan Turmuzi nomor 973 sebagai berikut. Hadits dari Buraidah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Saya pernah melarang berziarah kubur. Tapi sekarang Muhammad telah diberi izin untuk berziarah ke makam ibunya. Maka sekarang berziarahlah karena hal itu dapat mengingatkan kamu kepada akhirat." Demikianlah sebenarnya hukum dasar dibolehkannya ziarah kubur dengan ilat alasan tadkiratul akhirah, yaitu mengingatkan kita kepada akhirat. Oleh karena itu dibenarkan berziarah ke makam orang tua dan juga ke makam orang solih dan para wali. Selama ziarah itu dapat mengingatkan kita kepada akhirat. Begitu pula ziarah ke makam para wali dan orang solih merupakan sebuah kebaikan yang dianjurkan,
sebagaimana pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Inilah yang menjadi dasar para ustadz dan jamaah mementingkan diri berziarah ke makam para wali ketika usai penutupan, tawakufan, kegiatan majelis taklim. Sebagaimana yang ditradisikan masyarakat muslim di sejumlah kawasan. Adapun mengenai hikmah ziarah kubur, Syekh Nawawi Al-Bantani telah menuliskannya dalam Nihayatus Zain sebagai berikut, disunahkan untuk berziarah kubur. Barang siapa yang menziarahi makam kedua orang tuanya atau salah satunya setiap hari Jumat, maka Allah mengampuni dosa-dosanya dan dia dicatat sebagai anak yang taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Demikianlah hikmah di balik ziarah kubur, betapa hal itu menjadi kesempatan bagi siapa saja yang merasa kurang dalam pengabdian kepada orang tua semasa hidupnya. Bahkan dalam keterangan selanjutnya masih dalam kitab Nihayatus Zain diterangkan, barang siapa menziarahi kubur kedua orang tuanya setiap hari Jumat pahalanya seperti ibadah haji. Apa yang ditegaskan Syekh Nawawi dalam Nihayatus Zain juga terdapat dalam beberapa kitab lain, bahkan lengkap dengan urutan perawinya. Seperti yang terdapat dalam Al-Mujam Al-Kabir Lit Tabrani Juz 19. Rasulullah bersabda, barang siapa berziarah ke makam kedua orang tuanya atau salah satunya setiap hari Jumat, maka Allah mengampuni dosa-dosanya dan dia dicatat sebagai anak yang taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Adapun mengenai pahala haji yang disediakan oleh Allah SWT kepada mereka yang menziarahi kubur orang tuanya terdapat dalam kitab Al-Mauduat berdasar pada hadits Ibn Umar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berziarah ke makam bapak atau ibunya, paman atau bibinya, atau berziarah ke salah satu makam keluarganya, maka pahalanya adalah sebesar haji mabrur. Dan barang siapa yang istiqamah berziarah kubur sampai datang ajalnya maka para malaikat akan selalu menziarahi kuburannya, akan tetapi, tidak demikian hukum ziarah kubur bagi seorang muslimah. Mengingat lemahnya perasaan kaum Hawa, maka menziarahi kubur keluarga hukumnya adalah makruh. Karena kelemahan itu akan mempermudah perempuan resah, gelisah, susah hingga menangis di kuburan. Itulah yang dikhawatirkan dan dilarang dalam Islam. Seperti yang termaktub dalam kitab Iyanatut Talibin. Sedangkan ziarah seorang muslimah ke makam Rasulullah, para wali orang-orang solih adalah sunnah. Dimakruhkan bagi perempuan berziarah kubur karena hal tersebut cenderung membantu pada kondisi yang melemahkan hati dan jiwa. Dari keterangan panjang ini, maka tradisi berziarah kubur tetaplah perlu dilestarikan karena tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bahkan malah dapat mengingatkan akan kehidupan di akhirat nanti. Apalagi jika dilakukan di akhir bulan Sya'ban. Hal ini merupakan modal yang sangat bagus untuk mempersiapkan diri menyongsong bulan Ramadan. Wallahu alam bisawab. Terima kasih telah mampir di channel ini. Mohon maaf bila ada penyebutan huruf atau kata yang tidak cocok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.